Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Kerjakuan. Kali ini kita akan berbagi cara mengelola website yang ideal menurut kami ya. Menurut kami, kalau nanti teman-teman ada yang barangkali kurang sesuai, silahkan ditambahkan saja. Dan di sini kami menindaklanjuti dari materi sebelumnya, yaitu 4 hal kesalahan atau 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh pengelola website pemula. Nah, di sini teman-teman kami memberikan contoh. Nah, di sini dilihat di SMK Presiden, di sini tempat kami beraktivitas sehari-hari ya. Di sini websitenya dikelola oleh tim. Nah, di sini alhamdulillah sudah paham ya bagaimana mengelola website. Maka ketika dilihat, disimak juga enak, menarik begitu ya. Dan di sini tidak tidak over begitu. Diakses ringan, ada slide-nya juga, dan konsisten, tidak besar kecil. Kemudian ukuran gambarnya ya, gambar postingannya juga konsisten, tidak besar kecil. Kemudian kita lihat di salah satu artikelnya. Nah, di sini tidak hanya satu paragraf saja. Ya, di sini kita lihat dimensinya juga konsisten. Kemudian ketika kita lihat file, misalkan kita save, di sini filenya ukurannya berapa? Di sini hanya 50 KB, kilobyte. Nah, di sini hanya 50 kilobyte dan hasilnya tetap tetap terlihat jelas begitu. Nah, bagaimana? Nah, teman-teman, di dalam mengelola website ya, ya itu teman-teman harus didampingi dengan tools tambahan ya. Kalau hanya mengandalkan HP diupload, apalagi mengelolanya lewat HP saja, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau teman-teman menggunakan HP, itu saran kami teman-teman menggunakan Canva ya, Canva. Maka teman-teman silahkan buat satu folder ya, kemudian kita praktek aja ya di sini ya. Kita praktek aja nih, nyambung nggak nih, karena kemarin habis logout kayaknya. Kita lihat dulu ya. Kamen Rider. Nah, di sini silakan teman-teman buat proyek. Di sini buat proyek aja. Kemudian khusus untuk khusus untuk misalkan pengelolaan website, maka teman-teman silahkan buat foldernya misalkan template postingan website, misalnya seperti ini. Lanjut ya kan, kemudian kita buka. Nah, semua template-template kita terkait website taruh sini aja. Maka kita buat tambah baru, misalkan tambah baru desain, buat baru, ukurannya berapa? Ukuran khusus. Nah, ukurannya berapa? Silahkan. Jadi teman-teman nanti tetap ukurannya, jangan sampai berubah-ubah. Misalkan ini ukurannya berapa? Nah, 1025/684. Nah, berarti di sini 1025/684 buat desain baru. Nah, sudah. Maka nanti ketika kita membuat konten, taruh aja di sini. Baik, Canva udah bisa ya. Maka nanti akan sama semuanya. Kalau seandainya gambar kita ternyata besar kecil gitu, tidak sama. Bagaimana? Misalkan anak sekolah foto. Ya, misalkan yang ini. Nah, ini kan nggak sesuai gitu ukurannya. Maka kita besarkan. Seperti ini. Nah, kalau seandainya ternyata gambarnya seperti ini, misalkan contohnya besarnya tidak pas gitu ya, maka kita terus geser sampai menutupi seperti ini. Nah, ya, sehingga apa? Gambar kita tetap akan terlihat bagus. Pastikan mempertahankan ukurannya, dimensinya. Gitu ya. Itu termasuk nanti slideshow-nya, bannernya, maka kita buat di situ sehingga ketika kita kembali, maka di sini ada misalkan ini adalah untuk postingan. Nanti buat lagi untuk slide, misalkan buat lagi untuk banner. Itu kalau teman-teman menggunakan HP, smartphone, maka teman-teman bisa menggunakan Canva. Dan kalau seperti ini kan nggak perlu yang premium, teman-teman. Jadi hanya kita itu membuat desain baru saja. Nanti fotonya dari mana? Dari kamera, kita upload ya nggak? Kita foto jepret, jangan langsung diupload ke web, tapi dimasukkan ke Canva dulu. Nah, ketika Canva, kalau kita langsung unduh, maka filenya biasanya besar, teman-teman. Maka di sini teman-teman ketika mengunduh, bagikan ya, unduh, maka di sini padatkan file atau kualitas lebih rendah.
Dan di sini memang teman-teman menggunakan yang pro ya. Kalau yang gratis kayaknya tidak bisa ya. Udah tidak apa-apa, itu kemudian nanti di convert menggunakan I love image. Nah, di sini I love image, misalkan di sini I love image. Nah, ini teman-teman nanti dikompres di situ. Nah, dikompres di situ. Oke, insya Allah gitu ya. Jadi pertama gunakan Canva, ini untuk yang menggunakan HP dulu ya, menggunakan yang HP, gunakan Canva, kemudian dikompres. Kalau menggunakan yang Pro, oke, nanti tinggal padatkan file. Kalau yang pakai yang free, berarti nanti dikompres menggunakan I love image. Oke, kemudian ini juga berlaku menggunakan desktop, lebih leluasa ya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan desktop, menggunakan komputer, lebih enak lagi, laptop, PC gitu ya, maka teman-teman boleh menggunakan Canva tadi yang sudah cukup familiar. Namun teman-teman juga bisa menggunakan Photoscape. Photoscape ini bisa mengkompres lebih kecil lagi ya. Photoscape ini saya menggunakan dua-duanya, tergantung nanti editing atau hanya mengecilkan kompres saja, compressing saja. Kalau untuk sekedar mengkompres ya, mengubah dimensi, cropping ya, maka saya biasanya menggunakan yang Photoscape. Photoscape di sini teman-teman bisa mengunduh dari Microsoft atau mengunduh dari langsung Photoscape org. Nah, di sini di-download, kemudian dibuka gitu misalkan ya, tinggal dibuka. Di sebelah kiri ini adalah sidebar kita, ini daftar folder dari komputer kita. Kemudian nanti yang dibuka akan muncul di sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, teman-teman yang sering digunakan itu hanya ada dua, teman-teman, resize sama crop. Nah, caranya seperti ini. Misal resize dulu, pastikan gambar kita itu ukurannya sudah memenuhi syarat, tinggi maupun lebarnya. Misalkan di sini tingginya 500, seperti ini. Play. Nah, lebarnya otomatis menyesuaikan. Nah, kita crop. Nah, sesuai ukuran kita. Misalkan di sini tingginya tadi 500 ya. Kemudian width-nya misalkan 700. Nah, seperti ini. Kemudian crop. Nah, pastikan seperti ini terus. Plus minus, teman-teman, plus minus. Plusnya apa? Plusnya adalah kita bisa mengkompres sekecil mungkin. Kita pilih di sini, ada pilihannya, ada JPEG sama webpage. Ya, JPEG. Dan kalau untuk website itu biasanya disarankan untuk webpage ini, WEBP. Dan ini di sini ada estimasi file size-nya. Kita bisa menekan sampai ke 19 KB. Misalkan di sini kita kasih 50% lah. Maka di sini 20 KB. Kalau di JPEG itu sudah 100. Kalau di angka 50%, di sini misalnya 50%, 30 KB. Nah, biasanya saya menggunakan yang webpage ini. Kemudian save as, kita pilih di sini webpage, sudah ya. Kemudian di sini kita kasih nama, gambar kita. Dah, sudah. Nah, nanti yang diupload itu yang di sini. Nih, gambar kita yang ini. Nah, ini. Sehingga kita bisa tetap mempertahankan kualitas gambarnya dan kita bisa menekan file atau ukuran filenya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk kompres dan mengelola gambar insya Allah sudah clear menggunakan Canva dan Photoscape, atau menggunakan yang lain boleh ya. Dan jangan lupa, teman-teman, kalau menggunakan Canva itu lebih enak lagi karena bisa mengatur terang gelapnya ya. Karena kualitas gambar kalau kita hanya foto jepret, nanti biasanya terlalu terang atau terlalu gelap, itu juga mempengaruhi kualitas gambar. Begitu, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, untuk teks ya ini, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan. Sekarang sudah modelnya artificial intelligence, AI, robot banyak sekali. Yang paling populer saat ini itu ChatGPT, teman-teman pakai, atau Bing Copilot boleh, atau misalkan teman-teman pakai Gemini miliknya Google ya, yang dulu Bard sekarang sudah berubah menjadi Gemini. Nah, boleh teman-teman kasih ada judulnya, kemudian deskripsi singkat, informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalkan judulnya adalah di sini ujian kompetensi keahlian UKK kelas 12 SMK Presiden angkatan kelima, dilaksanakan kapan, di mana, dengan jumlah peserta berapa,
berapa sesi dilaksanakan, diawasi oleh siapa, kemudian diawasi namanya ujian ya, ya diawasi atau diuji oleh siapa, penguji internalnya siapa, penguji eksternalnya siapa, dilakukan berapa hari. Nah, udah dikasihkan aja nanti chat GPT, dan insya Allah teman-teman akan dibuatkan apa namanya artikelnya sesuai dengan SEO. Nah, di sini teman-teman. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti websitenya akan tampil profesional, elegan, dan menawan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan itu teman-teman, insyaallah nanti sampai ketemu di video berikutnya. Dukung kami ya, bagikan video ini jika bermanfaat, dan silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, silahkan. Dan ini murni dari kami ya, bukan ini harus seperti ini, bukan. Dan kami menyadari akan banyak kekurangan dan ketidaktahuan kami. Silahkan teman-teman kalau misalkan ada pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan aja, tulis di kolom komentar. Dan insya Allah nanti kami akan sangat terbantu jika teman-teman berkenan untuk memberikan masukan kepada kami. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.